Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari fisika kelas 10 sekolah menengah atas dengan materi usaha dan energi bersama saya pemateri kita pada hari ini yakni Aisyah Sabrina. Oke, masuk ke pengertian pertama yakni usaha. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari usaha itu. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan atau dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lainnya selama suatu proses tertentu. Oke, usaha secara matematis digambarkan dengan W dapat dihitung dengan mengalihkan gaya yang diterapkan atau F pada suatu objek dengan jarak D sepanjang jalur yang dilalui oleh objek tersebut seiring gaya yang diterapkan. Di sini kita ada dua contoh soal. Yang pertama, sebuah balok dengan massa 50 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 8 m. Jika gaya gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter second kuadrat, maka tentukan besar usaha yang dilakukan pada balok tersebut. Oke, ini adalah ya kita selesaikan soal nomor satu. Diketahui yang pertama adalah masanya 50 kg dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon dengan jarak 8 m. Ditanya W atau usaha. Jadi rumus W itu sendiri adalah gaya dikali dengan jaraknya. Di sini kita tahu bahwasanya gaya itu rumusnya adalah M dikali G. Jadi maka M dan G ada, S ada, kita kalikan jadi jumlah usaha yang ada adalah 4.000 Joule. Catat teman-teman bahwasannya ya satuan usaha adalah Joule. Oke, masuki soal kedua, yakni sebuah bola besi bermassa 20 kg jatuh bebas dari ketinggian 4 m di atas hamparan pasir. Sesampainya di permukaan pasir, bola besi tersebut bisa masuk ke sedalam 5 cm. Berapakah gaya pasir terhadap bola? Oke, di soal nomor 2 kita ketahui bahwasannya M adalah 20 kilogram dengan ketinggian 4 meter, S 5 cm. Kita convert terlebih dahulu ke M, yakni 5 dikali 10 pangkat 2. Kita tahu bahwasannya F, V adalah Fs, delta P, MGH. Maka kita akan masukkan saja hal-hal yang kita ketahui, maka hasilnya adalah F sama dengan 16.000 Newton, karena di sini yang dicari gaya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai energi mekanik. Lagi-lagi, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian energi mekanik. Pengertian energi mekanik adalah jumlah total energi kinetik dan energi potensial suatu objek, suatu sistem tertentu. Jadi, energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Oke, selanjutnya energi kinetik. Ada ya dalam joule merupakan energi yang dimiliki oleh objek karena gerakannya. Di sini ada rumus dari energi kinetik itu sendiri, ini setengah mv kuadrat dengan m adalah massa, v adalah kecepatan di pangkat 2. Di sini ada energi potensial atau PE dalam joule juga satuannya teman-teman yang merupakan energi yang dimiliki oleh objek karena posisi dalam suatu medan gaya. Rumus energi potensial adalah mgh di mana m adalah massa, g adalah gravitasi bumi, dan h adalah ketinggian. Memasuki contoh soal yang pertama, yakni seekor burung terbang dengan kelajuan 20 meter per sekon. Bila massa burung tersebut adalah 200 gram, maka hitunglah energi kinetik yang dimiliki burung. Kita ketahui bahwasannya V dalam soal adalah 20 meter per sekon. M-nya ada 200 gram, G-nya 0,2 kg. Ya, tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya ada
sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 20 meter. Bila G sama dengan 10, hitunglah energi potensial. Kita tahu bahwasanya rumus potensial tadi adalah MGH. Jadi tinggal dimasukin aja ya teman-teman. M 0,5, G 10 meter per sekon kita pakai hanya 20. Jadi jawabannya adalah 100 joule. Oke, selanjutnya ada hubungan usaha dan energi. Jadi teman-teman, usaha dan energi ini memiliki hubungan. Nah, hubungannya adalah bahwa usaha yang dilakukan pada suatu objek dapat menyebabkan perubahan dalam jumlah energi objek tersebut. Ini sesuai dengan prinsip kerja energi yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pada suatu objek adalah setara dengan perubahan energi kinetik atau energi potensial objek tersebut ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada ya energi kinetik, lagi-lagi energi kinetik. Kita tahu bahwasanya energi kinetik pengertiannya yakni usaha yang dilakukan pada suatu objek dapat meningkatkan atau mengurangi energi kinetiknya. Misalnya, ketika gaya yang diterapkan pada objek sejajar dengan arah geraknya, usaha yang dilakukan akan meningkatkan energi kinetiknya sesuai dengan rumus energi kinetik di mana M adalah massa objek dan V adalah kecepatannya yang dipangkat dua ya teman-teman. Ini di bawah udah aku taruh rumus energi kinetik. Oke, selanjutnya kita ke energi potensial, yakni usaha yang dilakukan juga dapat menyebabkan perubahan dalam energi potensial objek. Contohnya ketika sebuah objek dinaikkan ke ketinggian tertentu di dalam medan gravitasi bumi, usaha yang dilakukan akan meningkat energi potensial gravitasinya sesuai dengan rumus P, yaitu mgh, M untuk massa, G untuk gaya gravitasi, H untuk ketinggian. Oke, selanjutnya ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu mempunyai hukum kekekalan energi, teman-teman. Bunyi hukum kekekalan energi menyatakan bahwasannya pada suatu sistem tertutup di mana tidak ada energi yang masuk atau keluar, jumlah total energi dalam sistem tersebut tetap konstan. Dengan kata lain, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya, teman-teman, bahwasannya energi itu tidak bisa kita ciptakan ataupun kita hilangkan. Namun energi itu bisa kita rubah dari energi satu ke energi lain. Misalnya energi panas, energi listrik menjadi energi panas itu kan setrika. Ada lagi kipas angin teman-teman, energi listrik menjadi energi gerak kayak gitu ya teman-teman maksudnya. Oke, selanjutnya ada soal. Mungkin agak belum ya teman-teman, tapi masih kebaca kok. Sebuah balok bermassa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti tampak pada gambar besar energi kinetik balok saat sampai di titik B adalah. Nah, di sini kita ya energi kinetik makanya kita pakai P dan K ya teman-teman. Di sini ada rumusnya PA, KA, PB, KB, MGH. Kita masukin aja P kan rumusnya MGH teman-teman Eka. Ya, di sini kita udah tahu. Di sini kita tahu bahwasanya Eka B yang kita cari teman-teman, tapi Eka A itu nol. Jadi kita masukin aja di bagian potensial. Dari potensial ini kita akan dapat si Eka B yaitu 40 joule. Selanjutnya teman-teman, bola A masanya 2 kg dilepaskan dan menempuh lintasan licin seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, energi kinetik bola saat di B adalah, kalau seperti tadi teman-teman rumusnya sama-sama nyari EKB, yang kita tahu bahwasannya EKA-nya nggak ada. Jadi kalau EKA-nya nggak ada ya nol, karena nggak ada kecepatannya ya teman-teman. Jika kecepatannya nggak ada, kita kalikan nol, maka hasilnya akan nol. MGH-nya kita masukin aja sesuai dengan yang ada di soal M ini kan 2 kg gravitasi, teman-teman tinggal kita masukin aja. Jadi kita tahu bahwasanya AKB adalah 24 joule. Oke, kita akan mengetahui daya. Teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang listrik, pastinya tidak asing lagi sama yang namanya daya. Daya adalah satuan ukuran dari seberapa cepat energi dipindahkan atau diubahkan. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama daya listrik ya, teman-teman. Mungkin kita akan langsung masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Soalnya bahwasanya P, daya itu disimbolkan dengan P dengan satuan watt. T, kita tahu bahwasanya T itu adalah ya simbolnya dari waktu ya teman-teman, 1 jam 3600, tinggal P. Watt itu kita ketahui bahwasanya untuk mencari kerja atau W usaha, eh, rumusnya adalah daya dikali dengan waktu. Kita kaliin aja teman-teman. Jadi hasilnya adalah 7.200 joule. Mudah kan teman-teman? Mungkin di sini kita belajar
ya, masih soal yang sama. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Berapa besar daya yang digunakan? Sama seperti tadi teman-teman, kita tahu bahwasannya VWT sama dengan W. eh, Kalau kita nyari watt tadi kan rumusnya adalah sini teman-teman. Kalau kita nyari watt tadi kan rumusnya P dikali T. Jadi kalau misalnya kita nyari ya usaha P dikali T, maka kalau P W dibagi T. Kita tahu bahwasanya W adalah Fs yang diketahui di rumus ini. Tinggal kita masukin aja teman-teman. Jadi hasilnya adalah 90 watt. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini yang mengenai usaha dan energi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar hari ini, memimpin esok. Jangan lupa follow Instagram saya, @aisasabrina. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.